develop dashboard berbasis web gitu ya. Eh, saya agak lupa nama frameworknya. Kalau nggak salah apa ya? Dia turunan dari Django juga. PyFish. Oh ini macam-macam. Misal untuk visualisasi data gitu ya, kayak Matplotlib ya, ada Plotly, macam-macam ya, Streamlit, Matplotlib, Panel by Holofish. Oke, ini browsing dikit ternyata lumayan banyak juga eh, framework Python yang bisa teman-teman gunakan untuk visualisasi data ya, untuk dashboard ininya, dashboard menampilkan datanya. Barangkali teman-teman ada yang mau sharing pernah ada yang pernah pakai Python di project-project IoT-nya barangkali. Nah, kalau dari sisi device-nya yang biasa pakai Raspi, nah mungkin sering ya pakai Python untuk baca sensornya gitu ya, memanfaatkan GPIO-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nabilah Aufa. Oke, barangkali ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya nih ya barangkali. eh Kemarin karena terputus di sesi tutornya ya. Sorry, sebelum lanjut nih dari Muhammad Azhari. Mau bertanya silakan. Tadi sempat resen. Enggak, enggak. Halo. Mohon maaf Kak, tadi terjadi kesalahan Kak. Oh, oke oke. Apa kepencet? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Ya, ini karena kemarin eh, ini ya jadi kepotong. Jadi kemarin tidak tersampaikan tugas atau assignment sesi 2-nya. Nah, ini teman-teman boleh disimak tugas sesi 2-nya. Ini ya biar gak numpuk ke sesi 3. Jadi ini kayak langsung kasih aja untuk tugas sesi 2-nya. Walaupun nanti akan dilanjut ya sama Katio di hari Sabtu. Cuma ini nampaknya teman-teman bisa langsung mengerjakan aja tugasnya. Jadi nggak terlalu berkaitan juga sama materi sesinya. Jadi bisa mulai dicicil aja untuk mengerjakan tugas sesi 2-nya. Nah, jadi silakan. Yang pertama tulis 10 contoh sensor dan aktuator dan jelaskan fungsinya ya. Kalau nggak salah ini 10 sensor, 10 aktuator ya. Jadi total ada 20 komponen. Nanti saya coba confirm juga. Kemudian ada tuliskan jenis protokol IoT lainnya dan jelaskan. Nah, ini di sesi materi ini, sebentar. Ini tuh menjelaskan ini ya protokol komunikasinya tuh ada HTTP sama MQTT. Nah, untuk
tugasnya ini silakan masukkan juga ya terkait HTTP sama MQTT-nya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan connectivity Wi-Fi, HTTP sama MQTT ini cukup populer ya, banyak digunakan, eh, apalagi yang MQTT. Nah, ini sedikit eh, ya penjelasan singkat aja ya. Kalau HTTP, nih ciri-ciri HTTP yang pertama, dia komunikasi antara klien sama server ya. Ada dua identitas dari HTTP, ada klien sama server. Nah, eh, ya contoh sederhananya misal teman-teman googling browser teman-teman ya, browser mungkin teman-teman pakai Firefox atau Chrome gitu ya atau Edge. Nah, itu sebagai kliennya, servernya misal googling ya, server Google. Nah, jadi misalnya teman-teman mau mencari gambar mobil misalnya. Nah, ini nanti teman-teman melakukan request gitu. Request ke si server Google-nya, minta gambar mobil. Nah, nanti si server itu akan merespons ya, merespons apa yang teman-teman request. Responsnya ini nggak selalu berhasil loh. Jadi ada banyak ya, silakan teman-teman googling juga apa kode-kode HTTP ya. Nah, apakah error atau berhasil? Nah, ini kodenya macam-macam. Kalau misalnya berhasil, eh, nanti teman-teman akan dapatkan apa yang teman-teman request tadi, seperti gambar mobilnya. Kayak gitu ya. Oke, nah, oke, ini contoh misal device, beberapa device ini melakukan request atau mengirim data ya. Jika mengirim data menggunakan HTTP, nah nanti ada HTTP method ini menggunakan POST atau mengirim data ya. Nah, misal device satu ke servisnya device 2, device 3 ini melakukan POST atau mengirim data seperti itu. Nah, kalau MQTT ini agak beda nih sama HTTP. Kalau MQTT ini ada, kalau HTTP ada client server, kalau MQTT ini ada publisher sama subscriber ya. Kemudian di servernya di sini ada MQTT broker. Nah, nanti ini contoh yang ada di gambar. Nah, pertama si ini ya komponen komputer sama mobile device-nya, dia harus melakukan subscribe subscribe ke MQTT brokernya dengan topik yang ditentukan ya. Di sini misal topiknya temp untuk temperatur. Nah, kalau misalnya udah subscribe, ini misal si temperatur, ini si sensornya itu mempublish misal di sini 75 derajat. Nah, bagi klien-klien yang sudah melakukan subscribe, ini akan mendapatkan si data dari MQTT-nya ya, dari sensor. Jadi sensor mempublish di MQTT broker akan diteruskan ke komponen yang mensubscribe-nya. Jadi komputer sama mobile device ini dia akan menerima data dari sensornya. Nah, ini MQTT ini sangat ideal ya untuk IoT. Di sini karena pada realnya ya di lapangan itu eh, untuk deploy device IoT biasanya cukup banyak. Nah, jadi dengan menghandle banyak device itu lebih efektif menggunakan protokol MQTT ini. Seperti itu ya. Oke, ya itu mungkin singkatnya. Nanti
akan dilanjutkan sama Kak Tio di hari Sabtu. Nah, teman-teman nanti tugas yang kedua ini jenis protokol IoT lainnya. Jadi ada banyak selain HTTP dan MQTT. Nah, silakan tuliskan sebanyak mungkin yang teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, untuk HTTP dan MQTT-nya dimasukkan juga ya, seperti itu. Oke, berarti ini deadline-nya hari Sabtu nanti. Silakan dikerjakan. Oke, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Halo Kak. Oke, silakan sapatin ya. Ya di luar topik ini Kak. Boleh, silakan. Eh, Kemarin kan pernah ngulik nih Pak, terkait dengan penggunaan apa namanya IoT gitu. Nah, kira-kira kalau di Arduino itu kalau gagal upload itu karena apa ya Pak? Oke, gagal upload ya. Ya, Oke. Ya, eh bagi yang sudah pernah menggunakan Arduino, di Arduino IDE-nya ya, di IDE-nya biasanya ada message errornya. Nah, eh, biasanya kita identifikasi errornya melalui si message atau pesan errornya ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Beberapa pesan error yang pernah saya alami, gitu ya. Oke. Yang pertama boardnya. Nah, boardnya eh, siapa tahu berbeda antara board yang kita gunakan dengan settingan yang ada di Arduino IDE-nya. Nah, misal boardnya pakai Arduino Uno, tapi di settingan di Arduino IDE-nya menggunakan Arduino Mega. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi pastikan board settingan yang di Arduino IDE-nya itu sama dengan board yang kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, port. Jadi si Arduino-nya atau development board-nya itu kan biasanya menggunakan kabel USB ya. Jadi untuk upload itu dia menggunakan serial, komunikasi serial. Nah, eh jadi laptop kita itu harus mendeteksi si development board yang kita gunakan. Nah, jadi setelah dicolok kabel USB-nya, nah kalau kita buka device manager di laptop kita itu akan terdeteksi. Biasanya ada keterangannya COM sekian gitu ya. COM eh, berapa gitu ya, ada angkanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya belum terdeteksi, nah ini ada beberapa kemungkinan lagi nih. Misal, eh, laptop kita perlu install driver USB-nya. Nah, nanti macam-macam nih. Development board itu dia bisa menggunakan berbagai macam jenis IC serialnya. Contoh yang sering dipakai di Arduino misalnya ada IC CH340. Nah, karena misalnya development board kita IC USB-nya, chip USB serialnya itu menggunakan CH340. Nah, sehingga laptop kita harus install driver CH340 kayak gitu. Kemudian misal board yang lain, misalnya menggunakan chip serial CP 1210 atau 2120. Nanti laptop kita itu perlu install driver CP sekian juga gitu ya. Nah, seperti itu biasanya kalau gagal upload karena COM
portnya itu belum terdeteksi. Seperti itu. Kemudian ada case unik. Saya pernah pakai device laptop atau PC eh, pakai prosesornya AMD jadul ya. AMD Gen 2, Gen 3 AMD gitu ya, AMD jadul. Nah, ini ditemukan masih ini ya, masih terkait USB serial. Jadi saya pas waktu itu pakai ESP32. Nah, itu gagalnya karena si ESP32 saya itu belum masuk ke mode boot, Nah, sehingga untuk melakukan upload itu kita harus manual menekan tombol boot di dashboardnya. Nah, nanti kita klik upload. Nah, kalau sudah terupload baru kita lepas. Nah, ada case seperti itu. Jadi AMD ini belum otomatis komunikasi serialnya. Mungkin kalau yang Intel saya selama ini belum ada masalah ya untuk upload lancar gitu ya karena ada apa otomatis gitu untuk komunikasi serialnya. Nah, saya pernah pakai AMD itu harus dipencet boot baru dia terupload. Seperti itu. Oke, sisanya biasanya ada error-error lain ya di codingannya. Jadi saat proses compiling kode programnya, termasuk ada pengecekan codingannya ya, pengecekan errornya, mungkin ada error sintaks atau error logik dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya diidentifikasi dari si message errornya. Nah, jadi kalau error tentu apa ya, sebelum uploading tentu compilingnya harus nggak ada error dulu gitu ya. Nah, mungkin ada error gitu ya pada saat compiling. Oke, mungkin segitu dulu eh, beberapa case nggak bisa upload. Mungkin nanti kalau ada case ininya ya, lebih khususnya gitu ya, message errornya apa, nanti boleh di-sharing aja. Nggak bisa upload nih masih umum gitu ya, ada banyak kemungkinan. Anu gini Pak, eh, kayaknya yang ini Pak, yang case unik soalnya kemarin itu gagal uploadnya itu lama gitu, loadingnya itu masuk ke bootingnya itu nggak bisa. Nah, saya ikutin seperti yang kata Bapak tadi, tekan tombol bootnya itu terus nanti kalau udah masuk upload dilepas, cuman nggak bisa. Nah, saya cobalah lepas pin sensornya baru dia bisa masuk programnya gitu Pak. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Iya, 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 itu jadi kemungkinannya eh tadi yang pertama kalau AMD itu emang harus dipencet tombol bootnya gitu ya. Biasanya ada titik-titik-titik, terus strip, terus titik-titik-titik gitu ya. Ya, Nah, ya itu dah Pak. pengalaman saya gitu sih. Jadi ditekan aja, nanti baru terupload gitu ya. Kemungkinan yang kedua, eh, mungkin perlu ganti dashboardnya karena mungkin fungsi ganti modenya di dashboardnya itu nggak berjalan dengan baik gitu ya, tidak berfungsi. Nah, jadi mungkin perlu dicoba juga menggunakan dashboard lain kalau ada, atau si dashboardnya coba diupload di komputer lain gitu ya. Mungkin mudahnya seperti itu dulu. Itu mungkin. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Makasih juga tadi Sapati deh sudah sharing. Semoga nextnya lancar dalam proses uploadnya. Nanti berkabar aja kalau masih error, kita ini bareng, solving bareng. Baik, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Izin tanya Kak. Boleh, silakan. Nah, Yoga. nah, baik terima kasih Kak. Nanti kan kita ke depannya kan banyak kan pakai device-nya itu kan ESP32 ya Kak. Nah, nanti itu ke depannya untuk pembelajaran terus tugas-tugasnya itu kita hanya sebatas simulasi atau kita menggunakan device yang fisik Kak. Terima kasih. Baik. Ya, kalau batch kemarin
ini kita menggunakan dua-duanya. Jadi belajar simulasi juga menggunakan Walkwi ya, platform Walkwi, simulator online. Nah, nanti teman-teman perlu beli juga hardware-nya. Kalau nggak salah nanti di reimburse. Jadi ya dalam tanda kutip dibayarin gitu ya sama MySkill untuk hardware-nya. Nah, nanti to be announced ya, nanti akan dikabari lebih lanjut pembelian mekanisme pembelian hardware-nya seperti apa, pengirimannya juga nanti ditunggu aja. Nanti ya kurang lebih itu tadi kita pakai ESP32, kita belajar menggunakan simulator juga dan nanti kita belajar juga menggunakan hardware benerannya ya. Kak Ageng mau nambahin silakan. Iya, Ageng izin lengkapi yang Kak Elvan tadi nyampein juga ya. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bakal beli hardware